Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Sebelum kita melakukan penaksiran pada operasi hitung pecahan desimal, kita akan pelajari dahulu tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Perhatikan contoh saya berikan. Yang harus kita ingat adalah ini, misalkan 1, 2, 3, 123, 4, 5, 6. Kita harus mengetahui bahwa satu ini menempati tempat nilai ratusan. Kemudian 2 menempati nilai tempat puluhan. Kemudian 3 menempati nilai tempat satuan. Seperti itu. Kemudian untuk yang di samping setelah koma, angka 4 menempati tempat persepuluhan. Kemudian angka 5 menempati tempat perseratusan. Angka 6 menempati nilai perseribuan. Nah, ini yang harus kita ingat. Yang kedua adalah setelah kita tulis nilai tempat pada pecahan desimal, kita juga harus menulis nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk angka 4 ke bawah ikut 0. Untuk angka 5 ke atas ikut 1. Setelah kita tulis rumus yang ada, baru kita cari. Contoh yang pertama, pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Ada angka 23,4. Untuk mencari satuan terdekat, kita harus fokus ke persepuluhannya. Nih, ke persepuluhan. Satu angka di belakang koma. Nah, ini berarti harus fokus ke angka 4-nya. Satu angka di belakang koma. 4 itu tadi ikut 0 apa ikut 1? Angka 4 tadi ikut 0 atau ikut angka 1? Angka 4 ikut 0. Berarti jawabannya adalah 0. Ya, 0. Tinggal kita turunkan 3, 2 menjadi 2, nih. 23,0. 0 dicoret berarti jawabannya hanya 23. Berarti 23,4 sama dengan 23. Seperti itu. Kalau misalkan kita mendapatkan soal 59,7, cari pembulatan bilangan kesatuan terdekatnya, maka kita harus fokus ke angka 7. Karena angka 7 itu adalah
persepuluhan, satu angka di belakang koma. 7 ikut di angka 1. Nah, karena ikut di angka 1, maka 1 ditambah 9 diarahkan ke sini. 1 ditambah 59 ya, menjadi 60. Seperti itu. Jadi hasilnya 60. Sekarang contoh yang kedua, yaitu pembulatan bilangan ke persepuluhan terdekat. Nah, kalau mencari persepuluhan terdekat, kita harus fokus ke perseratusannya. Nih, perseratusan. Ya, di tengah ini. 2 angka di belakang koma. Kita harus fokus ke angka 2 angka di belakang koma atau perseratusannya. Oke? Dan kita harus hafal ini. 4 ke bawah jadi 0, 5 ke atas jadi 1. Oke? Nah, contoh soal. Jika kita mendapatkan soal, bulatkan ke persepuluhan terdekat dari 5,71. Kita harus fokus ke angka 1. 2 angka di belakang koma. Ya, atau perseratusannya. 1 ikut 0. Berarti 7 tetap turun 7, tetap koma, 5 tetap 5. 0 kita coret, kita nggak pakai lagi kalau 0. Berarti jawabannya adalah 5,7. Kemudian, kalau misalkan mendapatkan soal 24,19, carilah pembulatan bilangan ke persepuluhan terdekat. Berarti kita harus fokus ke 9-nya. 2 angka di belakang koma. 9 ikut angka 1. Berarti kita tinggal tambah. 9 ditambah 1, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Nih, koma tetap koma. 4 turun jadi 4. 2 tetap 2. Kita nolnya kita tidak pakai. Berarti jawabannya adalah 24,2. Seperti itu. Pembulatan dari 24,19. Pembulatan ke persepuluhan terdekat adalah 24,2. Nih. 24,2. Seperti ini jawabannya. Ya. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu pembulatan bilangan ke perseratusan terdekat. Untuk mencari perseratusan terdekat, kita harus fokus ke perseribuannya. Fokus ke 3 angka di belakang koma. Ini perseribuan. Kita harus fokus ke perseribuan untuk mencari perseratusannya. Oke, contoh soalnya 9,464. Kita harus fokus ke angka perseribuannya. Angka perseribuannya atau 3 angka di belakang koma. Kita harus fokus ke angka 4 ini. 4 ikut 0 atau ikut 1. 4 ikut 0. 6 tetap 6, 4 tetap 4, koma tetap koma, 9 tetap 9. Berarti 9,46 karena nolnya tidak kita pakai. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi. Misalkan kita mendapatkan soal 145,185. Karena kita ingin mencari perseratusannya, maka kita harus fokus ke perseribuannya, yaitu 3 angka di belakang koma. Berarti angka 5. 5
ikut 0 atau ikut 1? Dia ikut 1. Berarti tinggal 1 ditambah 18. Jadi 18 ini menjadi 19. Karena ditambah 1. Koma, tetap koma, 145 yang ini tetap ikut sama. 145,19. Itu jawabannya. Seperti itu. Demikian cara mencari penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, pembulatan bilangan ke satuan terdekat, pembulatan bilangan ke persepuluhan terdekat, pembulatan bilangan ke perseratusan terdekat. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.